Bu Hopipa mau jadi cawapres, mau jadi kepala daerah lagi, kita biayai semuanya katanya, termasuk mau jadi tim sukses, kita siapkan. Jawaban Bu Hopipa apa? Saya tergantung Pak Lurah. Bayangkan. Artinya apa hubungannya dengan presiden? Oh, jadi maksud Pak Lurah itu presiden? Presiden. Selamat datang Kang Ujang. Waduh, Ujang Komarudin, luar biasa. Tiada hari tanpa berita dari Kang Ujang. Ini ya. Kami senang sekali ya kehadiran Kang Ujang di Unpacking Indonesia dalam suasana bulan Ramadan. Lidah kita, bibir kita kering, tapi hati kita tetap basah. Itu yang paling penting. Hati kita, pikiran kita tetap basah untuk memikirkan nasib bangsa dan negara kita ke depan. Jadi harusnya suasana bulan puasa ini suasana tidur, tapi kita suasana ngobrol, ya. Pasti apa yang ingin kita sampaikan ini apa yang sedang ramai juga dibicarakan di luar sana, ya. Tapi kita coba menarik apa yang berkembang di luar ke dalam studio ini dan podcast ini untuk kita bicarakan. Saya kira banyak sekali analisis ya yang berkembang bahwa ada sekarang 2 koalisi, tadinya 3 koalisi nih, sekarang menjadi 2 koalisi, yaitu koalisi menamakan dirinya perubahan, kemudian satu lagi koalisi kebangsaan, karena terjadi penggabungan antara 2 koalisi. Koalisi 3 partai dan koalisi 2 partai, yaitu KKIR dan kemudian KIB ya. Inilah saya ingin menanyakan kepada Kang Ujang, ya seorang analis politik, kalau boleh dibilang ya cukup kawakan juga. Enggak juga. Ya, cukup senior. Senior itu kan bukan dari segi umur, senior itu kan dari segi pengalaman. Nah, pengalaman Kang Ujang ini kan luar biasa. Dari berbagai analisis yang ada, bagaimana pendapat Kang Ujang? Ya, terima kasih Bang Zulfan ya. Saya sudah diundang ini yang kedua kali gitu ya. Tentu ya kalau Bang Zulfan bertanya tentang koalisi besar yang ini, saya mengatakan begini Bang. Ini sih skema ya, desain. Ketika Pak Jokowi di 20 Oktober 2024 tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, anggap saja semua kekuasaan itu hilang, jabatan hilang. Kenapa? Karena sudah tidak jadi presiden lagi. Karena ada presiden baru yang dilantik, maka Jokowi butuh pegangan, butuh pengamanan dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks pengamanan diri dan kelompok-kelompoknya. Nah, oleh karena itu saya melihat begini, ketika misalkan Pak Jokowi, mohon maaf Bang Zulfan, tidak nyaman lagi dengan PDIP misalkan, itu juga butuh aliansi baru yang harus dibentuk, dibangun oleh Pak Jokowi. Saya melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP ini naik turun Bang, panas adem. Lihat saja Abang analisa dari awal sejak Pak Jokowi membentuk kabinet, lalu PDIP mengkritik, lalu ada reshuffle, ditambahlah jatah PDIP, itu sangat luar biasa dinamikanya. Bahkan terakhir terkait dengan persoalan penolakan PDIP terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah ya Piala Dunia. Nah, saya melihat ketika Pak Jokowi sudah tidak nyaman lagi, ini kan butuh sandaran karena rumahnya, partainya sudah menolak kebijakannya. Apa? PDIP partai pengusung, partai pemerintah, the ruling party, partai pemenang, tetapi kok menolak kebijakan Pak Jokowi terkait dengan Piala Dunia. Nah, saya melihat Pak Jokowi ya kalau dalam konteks teori Bang, saya pernah baca bukunya Mahathir Mohamad. Pak Jokowi itu seperti ini Bang, mengangkat barbel. Dulu misalkan 0,5 kilo di awal, lalu
semakin jauh ya, 1 kilo. Sampai sekarang ini mungkin Pak Jokowi ini 10 kilo pemahaman terkait dengan persoalan politik. Artinya sudah matang dalam konteks itu. Nah, ketika dia sudah tidak nyaman lagi dengan PDIP, harus ada sandaran baru. Nah, sandaran baru ini harus ada ibaratnya aliansi baru atau koalisi baru yang harus dibangun. Ya kalau Bang Zulpan mengatakan tadi, kalau misalkan Pak Jokowi tidak atau belum tentu, iya mungkin belum tentu. Di politik pasti semuanya masih serba mungkin, mungkin iya mungkin tidak. Tetapi tadi Pak Jokowi merasa ketika penolakan tim usia 20 oleh mohon maaf Pak PDIP dan Pak Ganjar itu menjadi marah. Bahkan saya konfirmasi langsung Bang ke pimpinan PSSI, saya WA langsung karena ada senior saya. Beliau mengatakan ya Jang, Pak Jokowi marah terhadap PDIP dan Ganjar. Nah, tidak lama dari situ ya kita ambil singkatnya, ya Pak Jokowi suka tidak suka membangun kekuatan baru itu. Nah, kekuatan baru itu ya 5 partai dikumpulkan, lalu Perindo juga suruh jalan, PBB juga suruh jalan, termasuk PSSI juga suruh dukung. Dan ketiganya sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, saya melihatnya tadi Pak Jokowi penting dalam konteks satu menjaga kebijakan-kebijakan kesinambungan kebijakannya. Jadi kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, paling tidak ada sebuah koalisi yang bisa mengamankan kebijakannya. Pak Jokowi bersandar kepada Anies tidak mungkin katakanlah. Lalu bersandar kepada PDIP hubungannya juga panas adem naik turun. Maka saya melihat harus ada blok lain, aliansi lain, koalisi lain yang tadi kata Bang Zulpan belum tentu ya sebagai sebuah koalisi besar katakanlah. Ini menjadi sebagai pengaman bagi Pak Jokowi dalam konteks mengaman kebijakan. Yang kedua saya melihatnya yang mengamankan biasanya begini kan Bang. Kalau orang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, mohon maaf, jarang orang bisa menghargai Bang. Masyarakat itu kadang-kadang cuek, kadang-kadang mohon maaf ya. Jalan pun kadang-kadang tidak ditegur lagi tuh kalau tidak punya jabatan. Tapi sebenarnya memang udah jadi warga negara biasa, nggak usah diistimewakan. Nah, banyak di negara kan presiden-presiden seperti Mahathir itu, ya dia tidak lagi jadi perdana menteri, dia jalan-jalan sendiri di taman tanpa pengawalan. Ya, kemudian saya lihat juga apakah di Jepang kita kalau makan pindah-pindah restoran di Jepang kita lihat itu mantan perdana menterinya biasa aja jalan kaki. Ahmadinejad bagaimana hebatnya, tapi kan di Iran kita lihat dia orang biasa aja. Satu lagi Bang, yang paling penting adalah Pak Jokowi harus mengamankan aspek hukum. Biasanya, mohon maaf, presiden yang tidak punya kekuasaan lagi atau pejabat yang tidak punya kekuasaan cenderung akan dikerjai oleh rejim yang baru. Ini yang agak repot. Ya, tapi kan itu kalau soal itu begini Pak Ujang, ya, Kang Ujang ya. Boleh. Kita kan dengar juga dulu, nanti Gus Dur akan begini, Habibie akan begini. Soeharto saja 32 tahun nggak diapa-apain secara hukum. Jadi di Indonesia ini kalau kekhawatiran itu menurut saya ini seperti ada satu, bukan komitmen ya, satu konvensi aja bahwa presiden yang selanjutnya tidak akan mengganggu presiden yang sebelumnya. Itu berjalan terus tuh. Bagaimana kencangnya dulu isu Senturi, Bank Senturi, yang seolah-olah dengan itu banyak pengamat dan oposan mengatakan ini persoalan ini berkaitan dengan SBY misalnya, aman-aman aja. Nah jadi kalau kita lihat dari segi itu ya, kekhawatiran Jokowi kalau dia khawatir dengan aspek ini itu berlebihan. Menurut saya ya enggak perlu. Dan satu lagi, saya agak berbeda nih soal PDIP dengan Jokowi ini. Saya melihat Jokowi ini kan boleh dibilang ini anak kandung PDIP nih. Ya kan? Nah, orang harus hati-hati di dalam melihat hubungan PDIP dengan Jokowi. Anak dengan orang tua atau dengan ibu itu bisa aja sedikit clash, tapi dia akan lebih cepat balik. Nah, saya melihat misalnya Ganjar itu sholat Jumat bersama dengan Pak Jokowi. Kemarin satu mobil, terus berjalan. Nah, jadi kadang-kadang kan ya terutama juga para orang-orang yang mimpin partai, kalau tidak mampu membaca ini secara batin, nah ini kan persoalan batin ini, maka dia bisa terjebak salah juga. Oke, siap. Saya boleh lanjutkan Bang. Silakan. Yang satu lagi. Yang pertama butuh aliansi baru tadi, koalisi baru apa? Ya untuk tadi memblok atau melawan kekuatan politik lawan politik Pak Jokowi. Ya sebut saja di situ ada Anies. Ya suka tidak suka harus dilawan.
Iya. Anies itu saya melihat ya secara objektif ini kalau dibiarkan juga punya potensi. Kalau dibiarkan gitu, kalau dibiarkan punya potensi, makanya diganggu. Apa Kang Ujang ini yakin Anies itu bisa nyapres? Saya juga ragu. Ah. Kenapa? Pertama, Demokrat sudah diganggu, misalkan keluarnya Anas. Yang kedua, PK Muldoko. Jangan lupa loh, ada negara ini bisa mengesahkan sesuatu yang salah juga. Dalam konteks dulu mohon maaf Golkar. Jadi 2 gitu ya, Agung Laksono itu menang itu karena juga mohon maaf Munaslupnya juga nggak jelas, tapi dimenangkan oleh negara. Lalu juga P3 kemarin Suharto Monoarfa gitu kan, itu juga forumnya forum tidak resmi gitu, bukan muktamar, tapi juga disahkan oleh negara. Ya Muldoko juga tidak heran kalau suatu saat walaupun itu salah gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan ADART gitu, Muldoko bisa disahkan oleh negara dalam konteks politik. Ini bisa juga kalau Demokrat mungkin bukan oleh negara, oleh pemerintah. Oleh pemerintah lah, mohon maaf Bang, saya oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu saya melihat ya agak goncang ini kalau itu Muldoko dimenangkan katakan oleh pemerintah itu. Ini menjadi persoalan. Yang kedua, mohon maaf, Nasdem ini ya agak tersandra. Saya dengar kemarin mohon maaf ini kita ada aliran dana katanya di Kemenminfo ke Nasdem. Kita nggak tahu. Ada kata anggota DPR terima dan itu ke Nasdem. Itu saya langsung dari salah satu PIM media. Jadi saya tidak tahu entah benar atau tidak, tapi saya meyakini ini alat sandra. Info ya. Yang bicaranya PIM langsung. Ya, ini saya katakan ya kalau ini benar ini berbahaya juga. Artinya bagi Anies, bukan bagi Nasdem. Anies bisa terancam. Kalau Demokratnya tadi diganggu, lalu Nasdemnya diganggu, ini menjadi persoalan. Satu partai aja dari 3 itu dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketika satu cabut ya sudah selesai Anies. Makanya Bang Zulpan mengatakan apa yakin. Saya juga tidak 100% yakin. Kalaupun misalkan Anies di bulan September didaftarkan ya sebagai capres dan cawapres oleh ketiga partai itu, ya tadi belum tentu menang juga. Saya sih melihatnya begitu Bang. Jadi banyak faktor yang tadi kenapa Pak Jokowi perlu membangun sebuah koalisi besar sebagai sebuah aliansi baru ya. Mohon maaf tadi bisa jadi hubungannya nanti akan bersama-sama dengan PDIP, bisa juga tidak gitu ya. Tapi untuk tadi 3 faktor tadi untuk melanjutkan kebijakan, bisa mengamankan pribadinya dan mohon maaf kelompok-kelompoknya, termasuk tadi untuk memblok kepentingan dari lawan politik. Saya melihat seperti itu, Pak. Nah, kalau kita lihat ya, seperti 5 partai ini, apa sih alasannya mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan orkestranya Pak Jokowi? Kan gitu, selalu bersandar ke Pak Jokowi. Padahal Jokowi sendiri kan sudah mengatakan, ya wis, tentuin sendiri deh siapa capres. Kan gitu. Nah, ini malah enggak, kata Pak Jokowi. Selalu datang ke saya atau seolah-olah meminta dukungan kepada Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sendiri kepengen mereka bebas lepas. Ini bagaimana pandangan Kang Ujang ini? Saya sih melihat begini Bang, seluruh ketua umum partai politik, tidak seluruh ya, banyak partai politik itu sudah dipegang oleh Pak Jokowi. Paling enggak 5 partai ya? Ya 5 partai dipegang, termasuk mohon maaf mungkin Perindo, PBB. Ya, tapi kan itu belum masuk parlemen ya. Tapi kan itu bagian koalisi pemerintahan Jokowi juga yang bisa dikendalikan PSI. Non parlemen termasuk PSI. Nah saya melihat begini Bang, ingat begitu dulu ada ingin penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode, itu yang bicara Pak Erlangga, yang bicara Cak Imin. Itu kan Zulkifli Hasan. Iya, Zulkifli Hasan itu bagian daripada 5 partai loh. Artinya apa? Saya melihat, saya konfirmasi Bang ke petinggi partai Golkar ketika itu. Saya bilang apa benar ini adalah ucapan murni dari ketua umum partai? Tidak kok, disuruh Pak Jokowi kok. Jadi memang ini disuruh yang melalui Pak LBP gitu. Ini terkonfirmasi ke petinggi partai. Jadi dicarilah alasan untuk membenarkan argumen bahwa pemilu ditunda gitu atau Jokowi layak 3 periode. Nah ini bagi saya ketika Abang mengatakan kenapa partai-partai itu tadi ya meminta Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya Pak Jokowinya tadi, Pak Jokowi ingin jadi kingmaker, ya kan, ingin punya peran besar ketika dia sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Nah saya ingat Bang, kemarin saya bicara tentang Khofifah, ini informasi penting ya. Khofifah pun sekarang kan digadang-gadang nih. Seperti Abang yang lalu-lalu mengatakan dia potensi bisa jadi cawapresnya Anies atau bisa jadi cawapresnya Prabowo gitu kan. Bu Khofifah pernah didatangi oleh petinggi partai. Apa?
dia mengatakan, saya tergantung Pak Lurah. Ditawarkan posisinya Bu Hopipa mau jadi wapres kah, cawapres, mau jadi kepala daerah lagi, kita biayai semuanya katanya, termasuk mau jadi tim sukses, kita siapkan. Jawaban Bu Hopipa apa? Saya tergantung Pak Lurah. Bayangkan. Artinya apa hubungannya dengan presiden? Sama dengan kelima partai ini. Oh, jadi maksud Pak Lurah itu presiden? Presiden. Wah. Jadi maksud saya, apa hubungannya dengan 5 partai tadi? Yang tadi meminta Pak Jokowi terus kan, mestinya kan mereka independen. Tetapi faktanya ikut Pak Jokowi. Dan jangan lupa Bang, ketika pertemuan di DPP PAN itu, Pak Prabowo mengatakan ketika diwawancara, kami ini timnya Jokowi katanya. Artinya ketua timnya Pak Jokowi. Pak Zulhas mengatakan semua komandonya dalam orkestra Pak Jokowi. Jadi ini clear. Bagi saya, mohon maaf, dulu KIB yang dibentuk menurut saya dulu menjadi ya barangnya milik Pak Jokowi. Ini koalisi besar pun sama saya melihatnya Bang. Tapi saya khawatir Pak Jokowi juga akan dibohongin nanti. Gimana? Ya kan? Gimana itu? Ya sekarang semuanya bilang ikut Jokowi, semua ini koalisi Jokowi, semua tergantung Pak Jokowi. Ya. Tapi pada satu saat ada saat yang juga Pak Jokowi bisa dibohongi, ditinggalkan, bukan dibohongi ya, betul. Akan ditinggalkan oleh koalisi ini karena dianggap sudah tidak penting lagi. Mungkin Bang. Saya melihat begini, katakanlah pemilihan presiden itu di 14 Februari. Ada presiden terpilih, misalkan kalau satu putaran, ya kan? Artinya sudah ada 2 presiden, satu Pak Jokowi, yang satu terpilih, yang belum dilantik. Ini udah ada 2 matahari kembar. Nah, disinilah sebenarnya punya peluang partai-partai itu meninggalkan. Punya peluang untuk itu. Makanya tadi Pak Jokowi kenapa masih kuat, masih dianggap bisa jadi kingmaker, karena jabatannya masih sebagai presiden. Tetapi di bulan Februari nanti ketika sudah ada yang terpilih menjadi presiden yang baru, walaupun belum dilantik, ya pasti orang akan merapat ke presiden baru itu. Saya meyakini. Nah, disitulah mulai Pak Jokowi sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Tapi kan Pak Jokowi ini menjabat presiden sampai Oktober 2024. Ya, betul. Ya kan? Secara hukum oke, ada 2 presiden. Ya. Tetapi secara politik kekuatan kan masih di Jokowi. Ya, saya sepakat. Nah disitulah sebenarnya ya partai-partai pasti akan bermain cantik. Satu ya kakinya ada di Pak Jokowi, gitu. Satu lagi kakinya dari presiden baru. Pasti. Kenapa? Ya karena mohon maaf, partai-partai kan tidak mau dikerjai juga secara hukum. Kenapa 5 partai ini tunduk patuh kepada Jokowi? Ya karena banyak persoalan hukum juga yang mengenai ketua umum parpol. Ya ini menjadi persoalan, menjadi alas sandera bagi Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi sebagai pengendali. Nah inilah sebenarnya ketidaksehatan demokrasi kita, di mana partai tidak independen, gitu ya, partai tidak leluasa yang mengusulkan capres-cawapres yang terbaik. Misalkan katakanlah Nasdem saja, yang dia punya jagoan Pak Anies dimusuhi, dibully, dibenci gitu kan. Mestinya kan bebas-bebas saja dalam konteks berdemokrasi. Oleh karena itu pengalaman Nasdem ini diambil oleh kelima partai ini. Mereka tidak mau, mohon maaf, berbenturan atau berlawanan dengan Pak Jokowi. Kelihatannya ingin cari aman. Makanya mereka semua partai yang 5 itu Bang, ketika misalkan saya sering live dengan tokoh-tokoh dari mereka kan selalu mengatakan Pak Jokowi ini adalah dewan pembina kami. Sejak kapan secara struktural Pak Jokowi menjabat sebagai dewan pembina di partai-partai itu? Di PDIP aja enggak ya? Iya, artinya mereka, saya meyakini ya kepentingannya masih sama dengan Jokowi, saling mengamankan satu sama lain lah antara Pak Jokowi dengan partai-partai itu. Jadi Pak Jokowi mengendalikan, yang lain juga masih patuh karena punya kekuasaan, tapi di saat yang sama ketika kekuasaan itu mulai menurun, ya pasti mereka akan meninggalkan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, apakah koalisi ini bisa utuh? Saya jauh. Yang 5 partai ini ya? Saya meyakini begini Bang. Kalau kita lihat konstruksi capresnya dulu lah, kita bicara apa utuh dulu nggak? Saya melihat tergantung Jokowi lah. Kalau Jokowi A ya A, orkestra itu. Kalau Jokowi B, B. Kalau misalkan bergabung dengan PDIP, dengan PDIP. Kalau tidak pun ya ada aliansi sendiri, koalisi sendiri. Nah, apakah utuh? Saya melihatnya tadi Bu Hopipa sudah terkonfirmasi gimana Pak Lurah. Semua partai juga gimana Pak Lurah. Saya meyakini itu. Karena selama ini tadi hanya Nasdem yang berani untuk mohon maaf ya berhadap-hadapan dalam konteks pemilu dengan Pak Jokowi, tapi punya konsekuensi sendiri. Sebenarnya ya kalau saya bukan berani, nekat. Nekat boleh, nekat. Akhirnya dikerjai juga Bang, mohon maaf gitu ya, dikerjai juga. Mohon maaf kalau kita bawa-bawa misalkan adiknya Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka di Makassar. Jadi ini
itu juga akibat ekses daripada kenekatan itu mungkin. Saya meyakini. Tapi adiknya memang Nasdem. Adiknya itu Direktur Utama PDAM. Ya walaupun bukan Nasdem kan, mohon maaf kan bisa dicari-cari lah orang-orang. Tapi belum tentu juga, mungkin memang betul-betul salah. Ya mungkin, ya. Betul, saya sepakat itu, Bang. Tapi kan kalau kita bicara politik kan, ya ngerinya kan ke sana, rempet-rempetnya. Saya jawab lagi, Bang. Terkait tadi, apakah utuh? Ya kalau kata Pak Jokowi utuh, saya meyakini. Kenapa Pak KIB tadi, walaupun tadi Golkar manuver, PAN manuver gitu ya, P3 manuver, mohon maaf Bang, manuvernya PAN itu masih under kontrol Pak Jokowi. Termasuk ketika PAN dalam rakernasnya di Solo ya kan, yang mengendorse nama ya kan, Ganjar Erik, itu saya selusuri ke PAN itu. Mereka mengatakan itu juga disuruh Jokowi. Jadi ini jelas, jadi manuver KIB yang bentukan Jokowi sekarang akan manuver koalisi besar ya, gabungan antara KIB katakanlah dengan KKIR kalau terbentuk, ini semuanya saya meyakini di bawah kendali Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi solid, kata Pak Jokowi tidak. Nah, ujungnya saya meyakini Bang Zulpan lebih paham, ujungnya ya nanti akan ada kompromi antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati tentang skema, kelihatannya melawan Anies bagaimana kira-kira seperti itu. Kelihatannya ya kalau kita lihat dari koalisi 5 partai ini, arahnya kan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden kan? Iya. Nah, boleh saya jawab? Ini menarik Bang. Ada 3 capres yang kita anggap sebagai pemilik elektabilitas tertinggi. Katakanlah kan itu dengan survei-survei yang sudah ada. Prabowo, Ganjar dan Anies katakanlah. Terakhir LSI mengatakan seperti itu. Nah, dari 3 ini kita analisa. Anies sudah tidak mungkin. Kenapa? Anies sudah diusung oleh koalisi perubahan. Artinya kita eliminasi dari koalisi besar kan. Ganjar juga kelihatannya agak tidak mungkin. Walaupun kemarin kata Bang Van mengatakan bahwa buka bersama naik mobil bersama, sholat bersama, akrab lagi ya pasca penolakan. Tapi kekecewaan Pak Jokowi terhadap penolakan Ganjar ini harus dihitung. Kemungkinan kalau ini didukung oleh PDIP juga, ya kan, Ganjar didukung PDIP, kemungkinan Jokowi ada di koalisi besar ini. Jadi belum tentu nih, ya Jokowi mendukung Ganjar juga kalau Ganjar dicalonkan oleh PDIP. Ya, nah maka ini kita katakanlah eliminasi, ya kita eliminasi, makanya tinggal Prabowo. Jadi di koalisi besar itu kemungkinan tinggal Prabowo. Kalau dari 3 capres tertinggi, elektabilitas tertinggi itu mengarah kepada Prabowo. Saya meyakini seperti itu, Bang. Ini analisa sederhana ya, otak-atik terkait dengan petanya seperti itu. Jadi kalau Bang Zulpan Lindan mengatakan kemungkinan ke Prabowo, ya hitung-hitungannya seperti itu kelihatannya, Bang. Gitu ya, yakin itu ya? Saya sih meyakini. Tapi tadi politik itu kan kadang-kadang selalu berubah dengan cepat, Bang. Saya masih ingat ketika KIB disiapkan untuk sekocinya Ganjar, ya kan sudah disiapkan. Lalu Pak Jokowi mendukung arah Ganjar gitu, jalan Ganjar. Lalu juga Pak Jokowi juga mengendorse Ganjar. Tapi begitu kemarin penolakan ya U20 Israel itu, yang Indonesia disanksi oleh FIFA gagal sebagai tuan rumah, itu juga Jokowi marah, Bang. Bahkan mengatakan begini itu. Saya terkonfirmasi dengan petinggi PSSI yang saya sebutkan tadi, mengatakan ini sebenarnya kudeta sipil, bilang gitu. Lebih parah, Bang. Jadi mohon maaf, Ganjar dan Iwayan Koster ini dianggap oleh Pak Jokowi sebagai kudeta sipil. Karena mestinya gubernur yang harusnya mendukung kebijakan pemerintah, yang harus mendukung kebijakan pusat karena menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, malah menolak. Itu juga harus diperhitungkan bahwa tadi kembali kepada koalisi besar itu kelihatannya agak sulit juga Ganjar di situ. Saya melihatnya Prabowo yang punya kans untuk bisa menjadi capres di koalisi besar. Ya, tapi kalau saya melihat kadang-kadang begini ya, di Gimana, Indonesia ini politik ini kan nggak bisa kita hanya melihat dari segi politik ansih. Ya, betul. Karena di dalamnya ada kepentingan-kepentingan. Sepakat. Ya, misalnya ada juga di sini bicara soal perasaan, gitu. Ini politik di Indonesia ada perasaan. Kalau saya melihat Prabowo juga agak berpikir ya, head to head, terutama dengan PDIP, Gerindra head to head dengan PDIP. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa dalam konteks persoalan pencapresan ini kan tetap
kalau Anies bisa maju sebagai calon presiden, Ya. kan tidak ada jalan lain, itu Ganjar dan Prabowo harus bersatu. Itu masih tetap itu. Ya. Kalau maju berdua masing-masing itu Iya. Anies yang menang. Atau Betul. masuk putaran kedua misalnya, Ya. Anies juga yang menang. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mau nggak mau, ya kan? Ya. Ya kalau siapa itu namanya wakil ketua Golkar itu siapa? Nurdin Halid. Nurdin Halid itu. Sah. Itu kan ngomong menurut saya tidak representasi Golkar juga ya. Ya, betul. Dengan seolah-olah memojokkan PDIP. Ya. Kalau tidak mau begini-begini nggak usah gabung, udahlah. Ya. Kita tahu lah. Ya. Ya. Karena Golkar itu partai go public. Ya. Memang di Golkar siapapun bisa bicara gitu loh. Tapi kan kalau sikap-sikap seperti itu saya kira ada upaya menjauhkan PDIP misalnya dengan Pak Jokowi lewat statement itu. Ya. Dan itu kan statement itu kan dianggap remeh aja itu. Betul, bukan satu hal yang penting. Iya. Ya. Makanya gini Bang, kunci dari koalisi itu ada dua sebenarnya. Pertama, sebenarnya menunggu siapa keputusan dari capres PDIP. Ini semua sedang menunggu Bang, termasuk Pak Jokowi gitu. Yang kedua, ini kompromi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ini kunci dari semua permainan koalisi kan ada di dua tokoh ini saya melihatnya Bang. Jadi kompromi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Tadi apakah nanti PDIP bersama koalisi besar itu bergabung untuk melawan Anies dan sebagainya. Saya sepakat Bang. Anies kalau dibiarkan gitu, kalau tidak dilawan dengan sebuah kekuatan yang full, itu juga bisa menang. Ya ini yang akan mengganggu ya Pak Jokowi dan kelompok pemerintah sekarang begitu. Kalau rezimnya berganti kan menjadi persoalan juga di kemudian hari begitu. Ya. Kalau misalnya PDIP ini tidak bergabung. Ya, kemudian mereka berdiri sendiri. Ini kira-kira pandangannya ke depan seperti apa? Jadi berarti ada 3 poros ya? Ya betul. Nah 3 poros ini sebenarnya agak tergantung nih Bang. Kenapa pandangannya seperti tergantung PDIP siapa yang dicapreskan, Mbak Puan kah atau Ganjar kah? Ini juga strategi yang akan dilakukan oleh partai lain juga berbeda ini. Saya melihatnya. Kalau PDIP mengusung Mbak Puan, treatmentnya lain ini. Partai Koalisi Perubahan juga mau koalisi besar juga lain. Lalu juga kalau Ganjar juga tadi pendekatan dari koalisi-koalisi lain juga akan berbeda Bang. Saya melihatnya gitu. Yang pertama. Nah katakanlah kalau 3 partai, 3 kekuatan koalisi terbangun dan bentuk. 2024 ada 3 poros. Maka ya ini pasti putaran kedua nih Bang. Gak mungkin 3 koalisi besar, 3 poros koalisi hanya 1 putaran. Kemungkinan akan 2 putaran. Nah, tergantung tadi Anies nih, sekarang ini agak lumayan kekuatan di bawah Bang. Tapi tadi kalau tidak dikerjai, dibiarkan kemungkinan akan unggul. Nah, saya melihat begini, tergantung juga tergantung PDIP. Yang kedua, tergantung koalisi perubahan nih. Ada nggak? Siapa capres-cawapresnya? Ini penting. Kenapa? Dalam konteks pemilihan langsung, capres-cawapres itu menjadi penting. Kenapa? Bukan hanya kuat secara koalisi yang besar, yang gemuk, yang banyak itu, tetapi figurnya tuh memiliki elektabilitas yang tinggi. Saya bisa belajar Bang, mohon maaf kalau boleh saya jelaskan juga. Pak SBY dulu 2004, ketika maju pertama kali, itu kan elektabilitasnya tinggi. Katakanlah di akhir-akhir di 60%. Sama, Pak Jokowi juga sama. 2014 ketika pertama kali, itu elektabilitasnya tinggi. 60 maju mundur gitu. Bisa dicek kok, bisa. Artinya capres dengan elektabilitas tinggi punya potensi menang. Nah, kalau 3 kekuatan ini misalkan PDIP tadi entah Mbak Puan atau Ganjar, ya kita lihat Mbak Puan harus dinaikkan elektabilitasnya. Ganjar tadi karena turun harus dinaikkan juga. Nah, dia tinggal di koalisi perubahan siapa? Apakah Prabowo? Lalu cawapresnya siapa? Karena di koalisi besar ini harus tadi menghadirkan capres yang memiliki elektabilitas tinggi kalau ingin menang. Nah, lalu ada Anies, ya Anies digoyang-goyang, dikerjain sana sini. Tadi apakah bisa? Katakanlah tadi kalau skemanya bisa hadir. Ini menarik. Ini pertarungan yang menurut saya akan seimbang. Tetapi tadi saya sepakat dengan Bang Zulpan. Kalau Anies tidak dikeroyok, gitu ya. Kalau Anies tidak dilawan dengan kekuatan besar, ini bisa leading. Karena mohon maaf, sebenarnya ini bukan karena kehebatan Anies, bukan. Sebenarnya mohon maaf karena memang kepayahan pemerintah
dalam konteks mengelola negara. Banyak persoalan kebangsaan yang tidak tuntas gitu. Ini yang membuat juga publik merasa kecewa, akhirnya ke Anies sebenarnya. Orang mencari antitesis ya. Nah itu saya sepakat dengan Bang Zulpan yang mohon maaf pernyataannya sangat trending dan sangat dibahas di warung kopi di seluruh Indonesia, Bang, tentang Gitu ya. Anies antitesa Pak Jokowi. Jadi itu juga sebuah pernyataan yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan masyarakat menikmati itu walaupun elit membantah, walaupun elit tidak mengakui, tapi fakta menyatakan seperti itu, Bang. Ya kalau kita lihat, kalau seandainya ya 3 calon itu maju, Anies maju, Prabowo maju, kemudian Ganjar maju. Oke. Ini kans terbesar yang masuk putaran kedua siapa? Saya harus melihat dulu, Bang, elektabilitas ketiganya hingga akhir. Ya. Jadi kan kita tidak bisa melihat hari ini kan per hari ini kan Prabowo 30, Ganjar 26, itu versi LSI ya. Lalu Anies 25. Nah, siapa yang akan masuk putaran kedua? Kalau hari ini saya masih mengatakan semua mungkin masih masuk putaran kedua. Karena surveinya belum ada yang 50%, Bang. Jadi saya kalau nanti kita akan melihat mendeteksi ukuran parameter atau indikator ya, siapa yang akan masuk ke putaran kedua, itu dilihat dari survei terakhir. Ini penting yang pertama. Yang kedua, dilihat juga siapa cawapresnya. Ini juga penting. Cawapres juga menentukan terkait siapa yang akan unggul, siapa yang menang. Salah memilih cawapres juga akan menjadi downgrade. Kalau menurut Kang Ujang, cawapres Anies itu siapa yang bisa mendongkrak suara? Mestinya saya sepakat dengan Bang Zulpan, siapa? Khofifah. Ya. Tetapi Khofifah agak sulit. Tadi saya katakan di awal. Gimana Pak Lurah? Kelihatannya, mohon maaf ya, suka tidak suka kelihatannya Anies dengan AHY. Kelihatannya saya melihat seperti itu. Karena Khofifah harapannya tidak. Atau nanti ada wacana juga misalkan Anies Mahfud MD. Ini sedang dimunculkan juga, Bang. Tapi kita lihat saja ke depan seperti apa skemanya begitu. Tapi kalau Anies Mahfud MD itu jeruk makan jeruk. Betul. Tapi saya melihat kelihatannya AHY karena tadi Khofifah yang sebenarnya kalau Anies berpasangan dengan Khofifah ini sangat kuat. Oleh karena itu tadi Bu Khofifah juga kelihatannya mohon maaf sudah dikunci juga gitu loh. Dibatasi agar tidak ke Anies, maka tadi jawabannya bagaimana Pak Lurah begitu. Kantornya juga udah diperiksa-periksa ya. Kira-kira dicubit dulu, Bang. Kira-kira dicubit lah, jangan ke sana gitu kan. Ke sini aja kira-kira begitu. Oke. Lalu kalau Prabowo cocoknya dengan siapa? Nah, ada kalkulasi yang harus dibangun. Pertama, harus dicari cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Ini penting ukurannya. Karena pemilihan langsung pasti suka tidak suka, senang tidaknya ke sana. Yang kedua harus punya uang yang banyak juga untuk membiayai itu. Yang ketiga harus bisa diterima oleh partai koalisi itu. Saya melihat ada tawaran ke Bu Khofifah tadi di awal, Bang. Jadi Bu Khofifah itu mohon maaf ya kalau kita bicarakan gitu, ini mungkin sulit dikonfirmasi ke Partai Gerindra karena ini rahasia juga. Bu Khofifah sudah ditawarkan mau jadi cawapres tidak, apakah mau jadi kepala daerah lagi atau paling tidak menjadi ketua tim sukses. Ya, Prabowo. Ya, Prabowo. Jawabannya kan kalau kita bicara tadi tergantung Pak Lurah ya. Ya berarti kan Prabowo udah sesuai itu untuk jadi cawapresnya Prabowo. Nah, makanya ada benang merahnya kan. Kita tahu tadi. Kalau skemanya seperti yang kita bicarakan ini, bisa jadi nanti cawapresnya bisa Bu Khofifah atau juga bisa Pak Erick Thohir. Saya dapat bocoran, Bang, dari teman-teman di istana. Ini tentu belum terkonfirmasi ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi menginginkan Prabowo Erick Thohir juga. Jadi masih mungkin tuh Prabowo Khofifah kan, Prabowo Erick Thohir. Tetapi Golkar jangan lupa juga menginginkan juga Prabowo Pak Erlangga. Jadi Pak Erlangga bukan lagi capres, tetapi ya kalau capresnya tidak dapat, cawapresnya pun dapat gitu. Jadi di situ istilah usul fikih, Bang, ma la yudroku kulu la yudroku kulu. Jika tidak bisa jadi capresnya ya cawapresnya. Jadi saya melihatnya kemungkinan di ketiga nama itu bisa ya. Ada Bu Khofifah, ada Pak Erick Thohir, ada juga Pak Erlangga. Ya tergantung juga mungkin ada nama-nama lain berkembang ini. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini saya meyakini tiga nama ini yang dipertimbangkan untuk bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Gitu ya. Ya tapi kan semakin sulit untuk menentukan keputusan koalisi ini ketika
cawapresnya ini kan tidak clear. Nah, persoalan kan begini. Hovifah ini katakanlah elektabilitasnya sebagai wakil presiden cukup bagus, tetapi nggak punya partai. Hanya pertimbangannya dia diharapkan bisa mengambil suara Jawa Timur, NU ya. Dan kemudian kalau kita bicara Erick Thohir, sebenarnya basis suaranya kan ini kan termasuk juga tidak ada partai. Basis suaranya di mana? Kalau bicara NU, karena selama ini Erick banyak membangun hubungan kolaborasi dengan Ansor, dengan Banser, dengan macam-macam, ya kan? Ya, juga kan mengambil suara Jawa Timur seperti apa yang dimiliki oleh Hovifah. Kan artinya sama saja kan gitu. Tapi pengaruhnya apakah antara Erick sama Hovifah itu sama atau tidak? Atau memang timpang antara Erick dengan Hovifah kan? Ya. Bicara soal siapa yang bisa mempengaruhi suara Jawa Timur. Satu lagi Pak Erlangga. Pak Erlangga ini kan kalau kita lihat elektabilitasnya sebagai cawapres kan belum muncul nih. Ya, itu. Belum muncul, agak berat juga. Ya, betul. Ya, jadi nanti bisa jadi nggak nambah apa-apa buat Prabowo. Ya, betul. Ya kan? Betul. Itu kan problem. Betul, problem. Nah, jadi pada akhirnya siapa yang paling cocok? Atau mungkin di luar itu? Bisa jadi begini, kalau koalisi besar itu terbangun, lalu kompromi dengan PDIP, ya dengan PDIP juga, kita tidak tahu. Ya kan? Jadi PDIP kan mau presiden. Ya, tapi kan semua bisa kompromi, Bang. Kalau misalkan Ganjar Prabowo menerima enggak gitu kan? Prabowo-nya kan gitu. Atau Prabowo Ganjar bisa enggak? PDIP-nya terima enggak? Iya, kan di situ kan ada kompromi-kompromi yang saya katakan tadi 4 mata antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Jadi ujung dari semua drama koalisi 2024 itu ada di 2 tokoh itu saya melihatnya. Karena koalisi besar itu tadi orkestranya ada di Pak Jokowi, PDIP ada di Megawati. Karena katakan koalisi perubahan udah sendiri kan begitu. Jadi saya melihat semua hiruk pikuk dinamika koalisi yang saat ini terbangun, yang sekarang masih belum jelas ini, semuanya di 2 figur tersebut. Nah, oleh karena itu semua sedang menunggu nih langkah zigzag ya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ya bagaimanapun mereka kata Abang tadi, mereka ibu dan anak ya. Mereka harus sama-sama satu visi kan dalam konteks tadi memenangkan pertarungan di 2024. Apakah akan sama dukungannya? Apakah akan berbeda? Hanya sejarah yang tahu, Bang. Ya. Gitu. Jadi kalau PDIP bergabung di dalam koalisi 5 partai itu ya, katanya koalisi besar. Ya besar lah, jumlahnya 5 partai. Kalau betul-betul bisa diikat menjadi satu koalisi. Takutnya ini kan cuman ngobrol-ngobrol aja, koalisinya nggak ada, gitu kan. Tetap aja jalan masing-masing kan gitu. Nah, kalau PDIP bergabung, bagaimana suasana ya? Ini kan suasana. Apakah bisa diterima oleh 5 partai yang ada misalnya? Nah, ini juga yang menjadi bahan dilema bagi 5 partai itu. Karena tadi hubungan mohon maaf ya 5 partai dengan PDIP juga kan misalkan mohon maaf Pak, terkait dengan sistem pemilu tertutup terbuka. Ini kan PDIP sendirian kan, yang 5 ini kan dengan yang lain menolak gitu kan. Ini juga sudah berbeda pandangan di sini. Tetapi saya melihat ya jarak di politik itu kan jarak antara lawan kawan kan tipis gitu kan. Hanya kepentingan aja lah. Tergantung nanti Bang, saya melihatnya. Kepentingannya ketemu enggak nih antara PDIP dengan kelima partai ini. Kalau kepentingannya sama ya akan kompromi. Tapi kalau kepentingannya enggak sama ya mereka akan jalan sendiri. Nah, ya ini yang agak mumet dan ribet dan ada dilemanya sendiri ya di koalisi besar tadi. Kalau PDIP masuk, ya ini juga mohon maaf partai-partai ini juga akan kalah pamor di 5 ini karena ada PDIP, partai pemenang pemilu 2 periode. Tetapi tadi ada plus minusnya juga PDIP. Kenapa? Ganjar sudah mulai turun. Mohon maaf Mbak Puan masih harus dinaikkan elektabilitasnya. Jadi punya minus juga PDIP di mata koalisi besar itu. Jadi yang paling bagus dalam konteks membangun koalisi besar itu kalau PDIP ingin bergabung, ya ada kesetaraan dalam koalisi Bang, equal gitu. Jadi tidak lebih dominan, tidak lebih memaksakan. Misalkan capresnya harus dari PDIP
atau capresnya juga harus dari koalisi besar gitu. Ya kompromi lebih baik, dihitung secara rasional dan secara objektif, kalkulasi matangnya untuk melawan koalisi perubahan yang mengusung Anies itu. Kalau bertengkar sendiri gitu, misalkan koalisi besar itu ada, lalu PDIP-nya masuk, ini membuat koalisi tidak nyaman, ini menjadi problem. Jadi oleh karena itu ya kalau berkoalisi ya kesepakatan dibangun, kualitas itu juga harus hadir. Kalau enggak ya ribut. Kalau ribut ya lawan politik bisa leading. Ini yang harus jadi perhatian bagi Kalau saya PDIP. baca dari chemistry politik ya, Bang. ini politik ini kan ada chemistry-nya juga. PDIP itu memang dia paling cocok itu dengan Gerindra dan PKB. Ya. Secara historis misalnya dengan Golkar ya. Ya chemistry-nya nggak ketemu nih. Kemudian dengan PAN. Ya P3 masih ada lah, masih bisa jumpa ya gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya paling pas koalisi itu udahlah PDIP, Gerindra, PKB, P3 udah cukup itu 4. Ya Golkar sama PAN jalan sendiri aja misalnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi tapi kalau mau gabung juga boleh. Jadi jangan Golkar ini seperti yang menentukan, seperti ucapannya Nurdin Halid itu, seperti dia menentukan. Enggak, dia ini pengikut. Ya, dan saya sepakat Bang, Golkar itu partai yang besar, tapi kehilangan arah. Tidak punya capres unggulan gitu. Erlangga nih juga dilema, jadi capres mohon maaf belum laku gitu ya, jadi cawapres juga bingung. Ya makanya tadi tidak bisa menentukan, apalagi mohon maaf Golkar itu saya katakan walaupun besar selalu dalam kendali RI1. Jadi nggak bisa kemana-mana juga Golkar, gimana arahan Pak Jokowi pasti. Makanya ketika ulang tahun Golkar yang ke-58, Pak Erlangga mengatakan ya kalau koalisi Golkar atau KIP itu gimana Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi seperti itu Bang. Ya itulah pada akhirnya kalau kita bicara soal konfirmasi ke Pak Jokowi, ini memang orkestranya Pak Jokowi, ini yang menentukan Pak Jokowi. Ya artinya para ketua umum ini diam aja mestinya ya. Ngapain sibuk-sibuk sih warawiri kesana kemari. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Pak Jokowi. Biar aja Pak Jokowi yang mikir sendiri kan gitu. Iya. Tapi begini Bang, karena ini kan serentak antara Pilpres dengan Pileg. Partai juga harus bergerak mesinnya. Jadi dalam konteks koalisi partai Pilpresnya iya Pak Jokowi tentukan. Diam pun ya kan Pak Jokowi yang kena. Tapi kan dalam konteks untuk memenangkan Pilegnya ini kan harus jalan masing-masing. Makanya partai-partai bermanuver masing-masing. Jalan ke sana, jalan ke sini, ketemu partai yang lain. Itu dalam konteks membangun opini ya, manuver untuk ya tadi meningkatkan popularitas maupun elektabilitas. Karena kalau Pilpres yang dikendalikan lalu Pilegnya tidak diurus oleh ketua umum ya lewat juga begitu. Oleh karena itu ya tadi pergerakan-pergerakan ketua umum itu termasuk para kader calegnya mesti jalan. Karena harus paralel antara Pilpres dengan Pilegnya begitu, Pak. Bagaimana kita mengukur ya bahwa misalnya koalisi 5 partai yang disebut koalisi besar ini betul-betul suatu ancaman terhadap koalisi perubahan yang mengusung Anies ini? Kalau saya tetap mengukurnya figuritas. Dulu Prabowo juga bikin koalisi besar. Ya kan KMP, Koalisi Perubahan Puluh. Kalah juga. Jadi saya melihatnya figuritas sentral dari kandidat capres-cawapresnya. Makanya tadi ukuran rasionalitasnya itu parameternya, indikatornya elektabilitas. Jadi keduanya capres-cawapres yang diusung dan didukung oleh koalisi besar itu harus pilih tanding yang tadi yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kalau ukurannya itu ya bisa menyaingi dari katakanlah ya capres yang diusung oleh koalisi perubahan Anies Baswedan dengan pasangannya, termasuk seandainya dengan PDIP kalau PDIP mengusung sendiri misalkan Pak Ganjar atau Mbak Puan. Jadi saya melihat standarnya tetap Bang, standar pokok ya wajib bagi pertarungan itu adalah central figure capres-cawapresnya. Kalau dia memiliki elektabilitas yang tinggi, ya potensinya menangnya tinggi. Kenapa? Elektabilitasnya keterpilihan. Populer belum tentu dipilih, tapi kalau elektabilitasnya tinggi, keterpilihannya tinggi, ya sudah pasti dipilih. Makanya orang semua berpacu dalam capres-cawapres untuk menaikkan elektabilitas. Jadi standar umumnya bagi saya adalah menyandingkan atau
mencari sosok figur yang memiliki elektabilitas yang tinggi, capres maupun cawapresnya. Nah, kalau sudah menghadirkan itu, ya koalisi besar akan pede. Tetapi kalau capres cawapresnya mohon maaf, ya misalkan surveinya elektabilitasnya di bawah Anies Baswedan, ya nggak bakal pede. Pasti yang akan pede ya Anies Baswedan, termasuk mungkin PDIP kalau ngusung sendiri tadi. Jadi standar umumnya itu bagi saya. Iya kan, kalau kita baca dari beberapa pandangan atau hasil-hasil survei, banyak ketika disandingkan capres dengan cawapres yang ada, itu si suara cawapres itu tidak mendongkrak juga capresnya. Ya kan? Ya. Nah, jadi agak sulit ini. Karena kadang-kadang suara yang mendukung capres dengan cawapres itu sama ketika disurvei. Ya, atau basisnya itu sama. Oleh karena itu tidak salah-salah milih capres, ya nggak nambah apa-apa kan? Ya, Gitu. betul. Nah, di antara suara capres dan suara capres itu punya basis suara yang sama. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang membuat kadang-kadang satu hal yang sulit. Betul. Nah, mungkin ya agak beda kita lihat misalnya si Ridwan Kamil. Ya. Itu kan basisnya Jawa Barat. Kalau Anies dengan Ridwan Kamil nggak nambah apa-apa. Betul. Karena sama-sama basisnya di Jawa Barat. Kan gitu. Ya, karena Anies orang Jawa Barat juga. Prabowo juga dengan Ridwan Kamil juga mungkin begitu. Sama-sama basisnya Jawa Barat, nggak nambah apa-apa gitu loh. Walaupun Ridwan Kamil sebagai cawapres itu mungkin termasuk tinggi. Ya kan? Nah, jadi mungkin hitung-hitungannya itu memang harus matang. Betul, ya. Sepakat, Pak. Nah, harus matang. Kalau nggak matang, ya kita lihat akhirnya akan terjadi salah pilih, kemudian menjadi beban. Betul. Nah, disinilah mungkin kesulitan itu. Prabowo kenapa tidak clear, tidak selesai dengan dua koalisi Caimin misalnya ya, dengan PKB. Nah, PKB sekarang kan gasnya lagi tinggi lagi, maunya capres juga. Nah, ini kan namanya kawan orang usaha. Kan? Betul. Kalau ikhtiar kan boleh saja. Boleh. Dalam ikhtiar itu mana tahu terjadi perubahan, ada apa-apa, ya bisa jadi. Mungkin terwujud juga keinginannya menjadi capres kan, kita kan nggak tahu kan. Betul. Karena di samping manusia ada Allah juga yang menentukan. Ya, betul, sepakat, Pak. Ya, kan? Sepakat itu. Nah, sepakat. Yang jelas kalau kita lihat masuk koalisi besar ini, 5 partai ini, Caimin kansnya untuk menjadi cawapres kan agak sulit ya. Sulit. Karena kalau bicara misalnya persentase partai, ya Golkar merasa saya kan persentasenya lebih tinggi. Toh suara kita di survei juga nggak beda-beda amat, kan gitu. Nah lalu ya Zulkifli Hasan lebih rendah lagi. P3 ya udah nggak masuk survei kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini terpaksa harus ngambil memang dari luar. Biasanya orang kalau diambil dari luar tuh semuanya sepakat. Ya. Kalau dari dalam kenapa dia? Kenapa saya kan gitu. Iya kan? Betul. Nah, ini problem psikologisnya ya. Betul. Jadi memang harus harus lebih hati-hati. Betul, sepakat, Pak. Gitu, sepakat. Kang Ujang. Ya. Jadi kalau melihat kansnya Ganjar gimana? Nah, saya gini, Bang. Capres itu termasuk Ganjar, butuh isu, butuh momentum yang dikelola ya untuk bisa menstabilkan atau menaikkan elektabilitas. Ini penting. Makanya kemarin momentum isu penolakan kan merugikan gitu kan. Itu membuat turun survei terbaru. Tetapi masih ada waktu kan, masih panjang ini. Kalau kita bicara pendaftaran di bulan September, capres-cawapres, penetapan capres-cawapres di bulan November, dan katakanlah pemilihannya di 14 Februari 2024. Oleh karena itu saya melihat kalau Ganjar mampu ya tadi membuat panggung-panggung, momentum-momentum, mampu juga mengelola isu ya, isunya terus dijaga dan berselancar dalam isu lah, kira-kira begitu. Dan tidak salah lagi langkah politiknya, ya bisa saja naik. Semua cawapres punya potensi itu. Tadi jangan asalkan jangan sampai blunder. Pokoknya semua lah, termasuk Pak Ganjar, katakan lalu Anies, termasuk Prabowo,
dalam mendekati detik-detik terakhir jangan sampai blunder. Oleh karena itu tadi menggunakan isu termasuk momentum yang ada ke depan itu ya dijaga agar apa? Agar bisa menaikkan elektabilitas tadi. Yeah. Kalau enggak ya susah, kalau blunder terus sulit. Nah, misalkan banyak capres-cawapres dia tidak tahu membaca isu, dia tidak tahu membuat momentum sehingga ya elektabilitas tidak pernah beranjak. Oleh karena itu saya meyakini ya kalau kita bicara Ganjar pasti sudah punya tim gitu ya untuk bisa mengcover ya menjaga menaikkan elektabilitas. Pasti. Begitu juga dengan capres yang lain. Nah, saya melihat masih ada waktu, masih ada potensi Ganjar untuk bisa menaikkan elektabilitasnya, Bang. Karena tadi membangun momentum lalu menciptakan isu yang bisa menguntungkan dirinya. Ini penting. Karena bagaimanapun politik itu berselancar dalam isu dan tadi membangun momentum. Ya, jangan sampai tadi salah langkah, salah perhitungan sehingga bukan menaikkan tapi menurunkan. Tapi Kang Ujang memang melihat selama ini Ganjar mampu menciptakan momentum atau melakukan katakanlah suatu gerakan-gerakan politik yang menyebabkan dia popularitasnya naik dan seimbang dengan elektabilitasnya. Kan kita belum lihat ini apa sih satu gerakan politik yang dilakukan oleh Ganjar yang kira-kira itu memang yang spektakuler. Ya, kan nggak ada, belum ada ya. Sepakat Bang, belum ada. Tadi momentum Piala Dunia masuk tapi gagal, ya kan turun bukan naik tapi turun. Nah, tetapi kan bisa masuk di wilayah isu tertentu ya kan, misalkan nanti ada isu kemiskinan, isu ya apapun nanti ke depan yang ada dalam politik itu harus mampu ya kalau bahasa saya dijaga oleh Ganjar untuk bisa menaikkan elektabilitas ketika dia tidak bisa menciptakan momentum. Ya kita lihat juga misalkan prestasi Ganjar juga biasa-biasa saja gitu kan. Tadi momentum juga tidak bisa diciptakan gitu. Maka bermain di isu menjadi penting. Tapi tadi isu pun misalkan nanti ke depan tidak bagus dalam mengelolanya, dalam memaintennya atau blunder dalam melaksanakannya agak repot. Oleh karena itu tadi isu-isu ini perlu dijaga, Bang. Kita ini mohon maaf kalau Abang politisi senior lebih jago, lebih hebat. Kalau kita tidak bermain di wilayah isu, lalu bermain di wilayah yang mana? Kalau kita tidak punya prestasi, misalkan kita mau main di wilayah pencitraan yang mana? Oleh karena itu pembentukan isu itu menjadi penting. Makanya capres-cawapres itu membangun isunya dengan cara bermain di media sosial. Dan sekarang main TikTok. Gitu. Ganjar ini kan banyak elektabilitas tinggi karena main TikTok, Pak. Ya tapi kan salah begini satunya. Ya, media sosial itu kan tidak bisa kita salahkan. Itu memang satu sudah menjadi kekuatan sendiri ya. Keniscayaan. Nah jadi kalau kita lihat bahwa orang boleh saja menggunakan media sosial, tetapi kan harus ada sesuatu yang dia lakukan. Bukan hanya memanfaatkan media sosial itu untuk tentang menginformasikan dirinya, tetapi produknya apa, gitulah. Ini kan kalau tanpa produk kan susah, akhirnya bermain-mainnya begitu-gitu aja. Nah, sebenarnya satu hal ya menurut saya ya, kalau orang mau bicara objektif, orang mau bicara dari segi keberanian, menurut saya Ganjar itu punya keberanian, dengan dia mengambil satu sikap menolak juga, artinya kehadiran Israel ikut bermain di U20 di Indonesia itu satu sikap dan itu tidak gampang. Artinya apa? Sikap yang dia ambil ini kan ada satu resiko, ya kan? Itu ada satu resiko, misalnya ada kelompok masyarakat, tidak semua sih, ada sekelompok masyarakat pencinta bola kemudian tidak suka sama sikap Ganjar itu, tidak bisa menerima. Tapi kan perjalanan waktu mereka akan berpikir bahwa kita secara politik untuk negara ini kita memang membutuhkan figur yang berani bersikap, bukan figur yang kemudian mengambil keuntungan ya dari situasi yang merugikan bangsa. Kan itu kita harus lihat di situ. Jadi menurut saya kalau dari saya betul. Bahwa sikap Ganjar itu menurut saya satu lompatan yang luar biasa. Terlepas ada yang tidak suka, ya kan, ada yang tidak bisa terima,
Nah, pada akhirnya rakyat ini dalam tempo mungkin sampai 3-4 bulan ke depan, ya, dari sekarang sampai 4 bulan ke depan itu menurut saya akan bisa diterima, dipahamilah bahwa Ya, sikap ini bukan satu sikap main-main, karena sekarang sulit mencari orang atau pemimpin yang berani bersikap yang berbeda. Dan sikap itu benar, bukan salah secara konstitusional, ya, dan secara dan kepentingan negara. keinginan umat Islam juga, keinginan rakyat juga menolak penjajahan Israel itu kan. Ya. Itu seperti itu, Bang. Tetapi memang di kita ini kan sulitnya begitu. Pasti Ganjar melakukan penolakan, ya ada pihak lain lawan politik yang tentu akan menggoreng kan persoalan itu kan, sehingga tadi mestinya mendapatkan dukungan publik tapi malah mendowngrade kan. Itu fakta dan kenyataan. Ya sikapnya benar, sikapnya bagus. PDIP juga sikapnya tidak ada yang salah. Karena sesuai dengan konstitusi kan, sesuai dengan amanah perjuangan Bung Karno. Tetapi kan fakta politik hari ini tidak menguntungkan penolakan itu kan begitu. Tapi tadi mungkin ke depan kalau situasinya sudah stabil lagi ya, tapi orang-orang sudah mulai lupa dengan Piala Dunia tadi, mungkin bisa diterima seperti kata Bang Zulpan katakan seperti itu. Mungkin saja. Mungkin. Ya artinya kan kalau saya lihat Ganjar dan PDIP itu siap untuk tidak populer. Ya, dalam itu konteks dulu, kan? itu, betul. Tidak dalam populer. Konteks itu ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks ideologi, prinsip-prinsip politik kenegaraan kita, tidak ada yang salah. Nah, insya Allah waktu yang berjalan itu akan terjadi perubahan. Dan saya mengkritisi PDIP, Bang, partai Abang di masa lalu gitu. Tapi saya objektif begini, saya suka ketika mengkritisi, saya juga objektif dalam menilai PDIP. Kenapa? Misalkan ketika PDIP menolak Jokowi 3 periode gitu kan, menolak perpanjangan, menolak penunduran pemilu, itu kan kekeh. PDIP yang tidak goyah untuk melawan itu kan, hanya PDIP, dan itu bagus bagi saya. Jadi saya meyakini dalam konteks penolakan pun ya dia PDIP konsisten di situ untuk berani tidak populer. Ada konsekuensi yang harus ditanggung kan. Tapi ya mungkin itulah perjuangan Bu Mega yang tadi yang kokoh ya, seperti batu karang untuk memperjuangkan ideologi nasionalisme yang dikatakan Bung Karno selama hidupnya begitu. Saya rasa tidak ada yang salah dari PDIP dalam konteks menolak itu. Ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat tadi lagi, ini kan semuanya kembali ke kingmaker. Ada orang bilang istilahnya Pak D lah, atau Pak Lurah lah, apa. Intinya itu kan kingmaker. Nah, sejauh mana kekuatan kingmaker, katakan kalau kita bilang Pak Jokowi ini sekarang disebut sebagai kingmaker. Sejauh mana sih kekuatannya? Ya, sebenarnya gini Bang, kekuatan Jokowi itu sebagai presidennya. Karena dia apa? Punya infrastruktur negara, semua kekuatan politik di tangannya, semua kekuatan hukum di tangannya, semua kekuatan ekonomi di tangannya, semua kekuatan birokrasi dan jaringan juga di tangannya. Oleh karena itu dia menjadi powerful dalam konteks penentu itu. Yang membuat Pak Jokowi lemah itu ya ketika beliau tidak menjabat lagi, sudah. Ketika SK presidennya sudah selesai di tanggal 20 siang lah, 20 Oktober 2024 nanti. Jadi ketika Februari atau 14 Februari ketika Pilpres dilaksanakan 2024 ya masih kuat. Makanya mohon maaf kelima partai pun ya akan manut turut ikut gitu ya kepada Pak Jokowi. Itu yang membuat Pak Jokowi kuat. Sama lah Bang, saya juga kalau dimandatkan sebagai presiden yang bukan siapa-siapa ini pasti akan kuat dan akan powerful. Sama juga di kepolisian tuh. Misalkan polisi pangkatnya rendah, begitu dia jadi Kapolda dia akan powerful juga. Apalagi Kapolri. Sama juga misalkan seorang camat birokrasi, tahu-tahu dia bisa nyalon kepala daerah. Yang camat tadinya birokrasi level 3 katakanlah, tapi ketika misalkan suatu saat jadi bupati dia pasti akan powerful. Nah, saya melihat kekuatan Pak Jokowi itu karena posisinya sebagai presiden. Dulu banyak teman-teman yang menanya ke saya Bang terkait dengan Gibran. Wah, Gibran itu sulit menang. Saya bilang pasti menang kok anaknya Pak Jokowi. Bobi juga saya bilang kan pasti menang kok. Orang menantunya Pak Jokowi saya bilang. Iya. Kenapa? Karena orang melihat presidennya dan orang takut. Dan terbukti kan semua partai berbondong-bondong mendukung Gibran. Bobi juga sama. Artinya kekuatan kalau dalam teori namanya power center, kekuatan figur presiden ini ya menentukan arah koalisi di Indonesia. Karena kita
kita masih ketua umumnya masih takut-takut, masih ngeri-ngeri sedap, takut nanti misalkan ditelepon, waduh nih kasusmu ini, ya tahu-tahu naik, ini menjadi persoalan di kita. Kita sudah bicarakan, waduh misalkan mohon maaf Bu Hopipa ketika kita di luar layar yang mengatakan, nih Nasdem cocok dengan Bu Hopipa, tahu-tahu tadi ya diperiksa lah gitu ya rumahnya kan dikaitkan dengan kasus yang lain, itu kan mohon maaf dalam konteks tertentu ada permainan-permainan politik hukum yang dimainkan. Nah saya melihat Pak Jokowi ini pengendali. Mohon maaf, polisi di bawah kendalinya. Kejaksaan di bawah kendalinya. KPK juga di bawah kendalinya. TNI juga di bawah kendalinya. Semua birokrasi di bawah kendalinya. MK itu termasuk juga termasuk juga. Nah ini yang membuat Pak Jokowi kuat. Tetapi kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, pasti akan lari kok. Ini kan semua begini nih. Semua pendukung Pak Jokowi. Semua partai-partai Pak Jokowi, termasuk relawan-relawan, itu kan hanya basisnya kepentingan politik. Begitu tidak menjabat lagi, ya pasti lari. Ya kepentingan politik kalau nggak ada biayanya juga mana mau. Nah, sekarang kan Pak Jokowi punya BUMN Bang. Ya, ibaratnya kan ya yang mengakses Pak Jokowi kan bisa dapat. Ibaratnya kan bisa jadi ya di birokrasi level tinggi gitu kan. Itu kan. Kok takut bilang komisaris? Enggak, maksudnya apa nih? Ya wajar dong kalau ada relawan orang partai yang sudah berjuang mati-matian mendapatkannya, wajar saja begitu. Saya melihatnya begitu. Siap. Ya, jadi selain Pak Jokowi siapa kira-kira yang bisa kemungkinan untuk jadi kingmaker juga? Bu Megawati. Jadi di pihak PDIP Megawati, di kelompok Pak Anies ada Pak JK, termasuk Pak Surya Paloh. Ya. SBY nggak masuk? SBY di kelompok, ya SBY Pak SBY. Betul. Jadi ada 4 dong? Betul, Pak SBY. Jadi ada 5 bahkan ya. Ada Ibu Megawati, ada Pak Jokowi, ada Pak Surya Paloh, ada Pak JK, dan ada Pak SBY. Sangat sederhana. Ya, tapi kan kalau Pak JK itu tidak full power. Di luar power, ya. betul. Ya, kemudian betul. SBY juga kurang. Betul. Surya Paloh dengan ada banyak kasus ya melemah. Ya itulah. Gitu. Ya berarti kan tinggal 2 sekarang. Megawati sama Jokowi. Itulah yang saya di awal katakan. Hiruk pikuk koalisi ini ditentukan 2 tokoh ini. Kalau orang 2 tokoh ini bergabung selesai. Selesai kira-kira seperti itu. Kita mengharapkan begitu. Ya, biar gak ricuh terus ya. Gitu. Kita butuh persatuan Bang. Kita butuh politik kita ini riang gembira gitu loh. Nah demokrasi kita ini kan selalu dibayang-bayang ketakutan. Pemilu akan rusuh, akan ribut kan, akan curang. Nah bagaimana kita menciptakan dan menghadirkan pemilu yang riang gembira Bang. Demokrasi kan sejatinya itu. Tapi agak sulit ya. Politik itu kan ada yang diinjak, ada yang diangkat. Itu persoalannya. Jadi nggak ada yang riang, ada yang nggak riang juga gitu ya. Jangan ada teriak-teriak. Oke, Kang Ujang, kita sudah 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol. Tidak terasa ya. Insya Allah apa yang kita bahas ini bisa memberikan pencerahan, gambaran kepada masyarakat untuk lebih memahami persoalan-persoalan politik kita ke depan. Amin. Karena supaya tidak semakin hari semakin meraba-raba, tapi semakin jelas apa yang diraba kan gitu. Terima kasih Kang. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya, Abangku.